akan ada pembahasan juga untuk membangun demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya saya pengen ke Pak Amir dulu nih Pak. Saya agak tertarik dengan sejarah Kabupaten Wonosobo. Ini mungkin dari kacamata Pak Amir sendiri Pak, mungkin bisa sedikit menjelaskan nih Pak. Sudah tua ya, 197 tahun. Ini kalau untuk sejarah singkatnya mungkin bisa bisa dijelaskan sebagai awalan. Semoga Pak Amir. Oke. Jadi Wonosobo itu kota yang sebenarnya sudah sangat tua. Kalau kita mau reflektif sebenarnya umurnya tidak 197, tapi barangkali lebih tua dari itu. Lebih tua. Iya, lebih tua. Jadi Wonosobo itu kan sebagaimana tempat-tempat yang lain itu kan ada di bumi sudah bersamaan gitu ya dengan wilayah-wilayah yang lain. Betul. Jadi kalau dalam salah satu kitab kuno Paramayuga, nama judul kitabnya itu menyebutkan gitu ya, nama Wonosobo, nama Dieng itu sudah ada sejak tahun 18 Masehi. Tahun 18 bukan abad 18. Itu artinya apa? Sebelum tahun-tahun itu Wonosobo sudah memiliki peradaban yang cukup tinggi. Di kitab itu disebutkan bahwa Sang Hyang Jagatnata itu seorang begawan dari India datang ke Wonosobo dalam rangka apa? Untuk nyepuh ke ilmu kalau bahasa Jawanya itu. Jadi untuk memperdalam ilmunya. Ini tahun 18. Setelah itu abad kedua itu datang masih keturunan dari Sang Hyang Jagatnata juga, namanya Resi Markendia. Itu abad kedua, berarti tahun 200-an lah gitu ya. Nah, dia menetap cukup lama di Dieng, kemudian pindah ke Gunung Raung, Jawa Timur, kemudian pindah ke Bali. Di Bali ini dia cukup lama dan membuat sistem kemasyarakatan dan sistem irigasi ya yang namanya subak, besakih dan yang lainnya. Nah, karena itu orang Bali itu menganggap nenek moyang dia itu orang Dieng. Ini sejarahnya dari Resi Margiani gitu ini. Ya, Pak. Okay. Nah, itu artinya apa? Wonosobo itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Kita punya peradaban yang cukup tua. Lah, peradaban yang agak modern itu ketika datang Ki Ageng Wonosobo. Nah, ini namanya mirip dengan Wonosobo gitu ya. Nama aslinya Ki Ageng Dukuh. Itu putra Bondan Kejawen atau cucunya dari Brawijaya V. Dia setelah melanglang buana ke sana kemari, akhirnya di Wonosobo dan menetap di Wonosobo. Tinggalnya di Dusun Wonosobo, Desa Plobangan, Kecamatan Selomorto. Jadi aslinya Wonosobo itu ya di Dusun Wonosobo, bukan di tempat yang sekarang ini. Ini sejarahnya. Nah, beliau dilantik sebagai Demang di Kadipaten atau Kademangan Wonosobo itu tanggal 25 Mei 1489. Jadi kira-kira 531 tahun yang lalu. Jadi di Wonosobo itu sudah ada gitu ya, sistem kemasyarakatan, sistem pemerintahan sejak 531 tahun yang lalu. Ini kalau secara singkatnya. Kalau diperpanjang ini sangat panjang banyak sekali banget ya Pak ya. Jadi itu tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Amir bagaimana sih sejarah Wonosobo dan tidak di 197 bahkan lebih gitu ya. Mungkin baru diresmikan di 197 tahun terakhir gitu ya. Betul. Nah, ini diresmikan gitu ya menjadi tanggal 24 Juli 1825 gitu ya. Itu ketika momen Seconegoro menang gitu ya melawan Belanda di daerah Magelang gitu ya. Nah, kemudian karena dia menang mendapatkan hadiah tanah perdikan wilayah Wonosobo. Kemudian dia dijadikan bupati pertama di Wonosobo. Yang melantik itu Kesultanan Surakarta. Nah, itulah momen yang kemudian oleh tim peneliti sejarah dari UGM dijadikan sebagai momen hari jadinya Wonosobo. Gitu ya. Jadi diresmikannya sejak tanggal itu. Dan tentunya ini menjadi peringatan sampai sekarang gitu ya, Pak. Nah, waktu itu kan Seconegoro banyak sebenarnya banyak tokoh waktu itu. Ada Seconegoro atau Kiai Ngarpah, Kiai Misbah, macam-macam gitu ya. Kalau misal bagaimana dengan sejarah, mungkin ada beda buku, beda versi juga ya Pak dengan 3 kiai yang
datang, kemudian salah satunya adalah membuka alas Wonosobo dari Wono menjadi Sobo gitu. Itu juga termasuk ke dalam sejarah ya Pak? Itu disebutkan dalam babat Kedu. Jadi Sunan Bonang dalam babat itu menyebutkan mengutus 2 muridnya, Kiai Walik dan Kiai Karim, untuk membuka alas Wonosobo yang waktu itu masih berupa hutan belantara. Kemudian di sini dia bertemu dengan Kolodite. Nah, 3 tokoh inilah yang kemudian waktu itu membuat sistem pemerintahan di Wonosobo. Itu abad wali, berarti abad ke-14 dan 15-an. Jadi jauh sebelum itu ya, Diponegoro ya? Sudah ada sistem kemasyarakatan yang dibentuk oleh Kiai Walik dan juga Kolodite. Itu juga sebenarnya panjang banget ceritanya kalau misalnya bahas ini sejarah bisa gitu ya. 6 jam nggak selesai 6 jam, gitu ya. Jadi sedikit diulaslah kembali mengingatkan kita gitu ya Pak ya, untuk sejarah Kabupaten Wonosobo yang tentunya wilayahnya sangat cukup luas dan juga cukup tua juga, dari 500 tahun yang lalu. Ini tentunya menjadi salah satu hal yang patut kita syukuri masih terus jaya sampai sekarang, dan semoga kedepannya akan terus jaya gitu untuk Wonosobo gitu ya. Kemudian kali ini kalau kita singgung dengan perjalanan dalam membangun demokrasi nih Mbak Yusi nih. Ini sebenarnya kalau untuk partisipasi masyarakat dan juga dalam pesta demokrasi di Wonosobo nih Mbak Yusi, mungkin sudah mengamati sejak zaman dahulu gitu sampai sekarang ini. Sebenarnya partisipasi masyarakat untuk pesta demokrasi di Wonosobo sendiri ini gimana sih Mbak Yusi? Silakan, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Ika. Yang namanya untuk pesta demokrasi itu kan nggak jauh-jauh beda ya. Jadi salah satu indikator keberhasilan suatu pesta demokrasi kan juga dari partisipasi masyarakat. Ya, betul. Nah, di sini partisipasi masyarakat itu juga bagian dari peran serta upaya masyarakat, peran serta masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Kalau di sini tentang pesta demokrasi, berarti ya di situ adalah peran serta masyarakat secara aktif untuk turut serta dalam pesta demokrasi sampai dengan nanti pesta demokrasinya selesai gitu. Nah, kemudian untuk peran serta masyarakat tersebut juga bisa dengan berbagai hal ya, berbagai cara. Salah satunya dengan sebagai penyelenggara misalnya kayak seperti saya, Pak Amir ini kan juga bagian dari penyelenggara di tingkat kabupaten, dan kita juga punya sampai dengan tingkat kecamatan, kemudian desa, sampai dengan juga nanti di tingkat TPS. Nah, selain jadi penyelenggara, juga salah satu bagian tugas kita melakukan sosialisasi, Mbak. Nah, sosialisasi ini kan juga tidak lepas dari peran serta masyarakat juga. Betul. Ketika kita melakukan sosialisasi, apakah nanti kemudian informasi yang tersampaikan dari tentang pesta demokrasi ke masyarakat itu bisa diterima dengan baik, dengan maksimal atau tidak. Nah, itu juga bagian dari tugas kita. Kemudian selain tugas kita juga, peran serta masyarakat bisa ikut aktif dalam berperan serta sebagai pemantau. Jadi kalau kita lagi pilkada ataupun lagi pemilu, kita ada pembukaan pendaftaran untuk pemantau, baik itu pemilu maupun pemilihan, ada semuanya, dan itu juga ada regulasinya juga. Kemudian bisa melalui survei atau melalui penghitungan cepat, dan juga ketika kita semua tahapan pasti ada di situ tanggapan maupun masukan masyarakat. Jadi masyarakat ketika ada pesta demokrasi bisa memberikan masukan maupun tanggapan kepada penyelenggara. Nah, kita juga menyediakan di depan kantor kita ya, ada kotak saran, kemudian di website kita juga bisa, ketika mengunjungi website kita bisa ada komentar di situ, apakah bagaimana dengan kegiatan di KPU ataupun apa yang telah dilakukan oleh KPU. Oke, gitu. Jadi sebenarnya untuk pesta demokrasi sendiri adalah semuanya memang melibatkan masyarakat gitu ya, Mbak. Semuanya Mbak ya. Karena demokrasi sendiri itu kan juga pemerintahan dari rakyat ya, oleh rakyat, dan nantinya juga untuk rakyat. Jadi tidak hanya tugas dan kewajiban dari penyelenggara juga, di sini masyarakat juga harus ikut aktif untuk melaksanakan pesta demokrasi. Oke, itu dia. Dan tentunya partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan, dan dibutuhkan kesadaran yang penuh gitu ya Mbak ya, untuk
untuk mensukseskan salah satunya adalah pesta demokrasi seperti itu. Kemudian kalau kita ngomong-ngomong tadi soal sejarah Wonosobo, kalau untuk pesta demokrasi sendiri untuk di Indonesia ataupun Wonosobo nih Mbak Yusi, mungkin bisa dimulai dari sejarahnya Indonesia, kemudian masuknya sampai pesta demokrasi di Wonosobo ini ada sejarah apa yang bisa disampaikan yang masyarakat harus tahu gitu Mbak Yusi, silakan. Kalau di Wonosobo sendiri mungkin tidak lepas dari sejarah di nasional ya Mbak ya. Jadi kita kan sudah seberapa lama kita dijajah oleh Belanda gitu. Akhirnya pada tahun 1945 Indonesia merdeka. Nah, setelah Indonesia merdeka kan pastinya juga sistem pemerintahan yang cocok untuk negara kita itu kan juga jadi pertanyaan. Nah, awal di Indonesia merdeka itu sistem pemerintahan kita menganut sistem pemerintahan presidensial ya. Jadi di situ ada presiden, kemudian presiden dibantu oleh KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan kemudian di situ juga ada kabinet presidensial. Tapi ternyata kabinet maupun sistem pemerintahan seperti itu dirasa kurang cocok karena bisa jadi nanti bisa bersifat absolut. Nah, kemudian setelah tahun 1945 itu ada pemilu yang pertama kali dilaksanakan Mbak tahun 1955. Nah, di situ kita memilih konstituante ya. Kalau mungkin istilahnya DPR MPR zaman sekarang ya itu jadi konstituante ya, legislatif. Nah, tapi konstituante ini juga ternyata tidak bertahan lama ya. Jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi tersita di situ ada campur tangan Belanda. Masih pengen ikut menguasai wilayah Indonesia dengan adanya berbagai macam perjanjian. Nah, mungkin kalau masih ingat pelajaran sejarah SD zaman dulu itu ya, ada yang namanya perjanjian Linggarjati, kemudian perjanjian Renville, kemudian perjanjian Rumroyen, itu kan juga bagian dari perjanjian pasca Indonesia merdeka untuk tetap mau diajak kemana sih Indonesia sistem pemerintahannya. Nah, kemudian itu setelah dibubarkannya, kemudian setelah 1955 ya, kemudian ternyata 1959 itu ada dekret presiden yang untuk membubarkan konstituante. Nah, disitulah mulailah ada berbagai peristiwa yang salah satunya juga termasuk salah satu peristiwa pemberontakan ketika oleh PKI itu juga mempengaruhi pemilu di Indonesia. Kalau dulu waktu masa awal-awal itu partai politik yang mengikuti itu ratusan Mbak. Jadi awalnya 172 partai politik, kemudian turun lagi, dan kemudian mulai dari masa Orde Baru ya 1971 sampai dengan 1992 itu kan pasti kalau Mbak Ika tanya sama nenek moyang ya atau mungkin Mbah Bae atau Bapak itu kan pasti masih mengalami masa di mana ketika demokrasi di situ kita hanya ada 3 partai peserta pemilu. Jadi hanya ada 3 partai politik peserta pemilu. Nah, di situ kalau mau melihat lagi di situ ada Partai Demokrasi Indonesia, kemudian Partai Golongan Karya, dan juga ada Partai Persatuan Pembangunan. Nah, itu awal-awalnya di 3 partai politik. Kemudian ketika mulai era reformasi ya, jadi ternyata pemerintahan Pak Soeharto itu kan juga lama, kemudian ada era reformasi ya, reformasi setelah tahun 98. Nah, pemilu setelah era reformasi adalah pemilu tahun 1999. Nah, di situ mulai banyak bermunculan partai politik baru lagi. Nah, itu pertama kali pemilu dengan menggunakan pemilu yang memilih partai gitu ya, partai 48 partai politik Mbak. Jadi dari 3 kemudian jadi berkembang jadi 48 partai politik. Nah, sampai kemudian pada tahun 2004 itu menyederhana ya, menjadi 24 partai politik. 2009 meningkat lagi jadi 38 partai politik. Kemudian 2014 menyederhanakan lagi jadi 12. Kemudian kemarin 2019 ada 16 partai politik yang ada di tingkat nasional, sedangkan tambahannya ada 4 yang ada di tingkat Aceh, jadi lokal Aceh, tidak hanya ada di lokal Aceh, jadi nggak ada di nasional. Nah, itu dari pesertanya ya. Nah, kalau untuk sekarang nanti kita untuk tahapan selanjutnya ini sebentar lagi. Baik, seperti itu. Itu dia sedikit perjalanan bagaimana pasca Indonesia Merdeka ya Mbak ya, perjalanan Pesta Demokrasi Rakyat dan juga beberapa partai politik yang berkembang, ada juga yang menyusut setiap akan diadakan
pemilu gitu ya. Oke, kita break jeda iklan terlebih dahulu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di lini WhatsApp kami, akan kami jawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sajian KPU Wonosobo Menyapa, akan segera kembali. KPU Wonosobo Menyapa. Baik, pesona Inspira masih dalam sajian KPU Wonosobo Menyapa dengan tema hari ini masih membangun demokrasi untuk masyarakat Wonosobo dalam rangka spesial Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-197 tentunya. Kalau tadi kita sudah bahas nih soal sejarah pemilu di Indonesia, bahkan sudah kita menyinggung sejarah Wonosobo gitu ya. Kemudian kali ini saya pengen ke Pak Amir lagi nih Pak. Ini kita tadi sudah sedikit banyak bahas soal sejarah Wonosobo yang memang sudah berumur tua gitu ya Pak ya. Kemudian kalau untuk sistem pemerintahannya sendiri nih Pak, mungkin bisa digambarkan kalau perbedaan di zaman mungkin awal-awal pembentukan dari zamannya kemerdekaan sampai sekarang nih Pak, ini untuk sistem pemerintahan yang diterapkan di Wonosobo ini bagaimana Pak Amir, silahkan. Atau jauh sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Karena Wonosobo merupakan wilayah yang tua, tentu saja waktu itu sudah punya sistem kemasyarakatan, bahkan kenegaraan gitu ya, dalam artian kenegaraan zaman dulu begitu. Jadi kalau dalam catatan sejarah itu disebutkan bahwa wilayah Wonosobo itu di era Mataram kuno itu menjadi wilayah kerajaan Medang gitu ya. Nah, sistem pemerintahan kerajaan waktu itu menggunakan sistem pemerintahan Raka. Jadi nama sesuai dengan nama raja. Gitu ya, rajanya namanya Raka. Maka di Wonosobo itu kan ada beberapa sejarah terkait dengan nama Rakai gitu ya. Rakai Garung, Rakai Watu Malang, dan rakai-rakai yang lain. Jadi waktu itu pimpinan tertingginya atau presidennya namanya Rakai. Raka itu pimpinan, I itu artinya bertempat. Rakai Garung berarti pimpinan yang bertempat di Garung. Rakai Watu Malang berarti pimpinan yang bertempat di Watu Malang. Nah, waktu itu pimpinan ini selalu berpindah-pindah sesuai dengan keberadaan dia memimpin gitu. Dan pimpinan ini dipilih secara demokratis dari sistem kemasyarakatan yang waktu itu disebut dengan sistem Wanwa. Ini yang barangkali menjadi salah satu asal muasal kata Wonosobo gitu ya, berasal dari sistem kemasyarakatan Wanwa. Apa Jadi itu, Pak? dari Wanwa itu kumpulan dari banyak kampung gitu ya yang membentuk sistem kemasyarakatan. Nah, dari Wanwa yang banyak itu gitu ya, kemudian memilih salah satu pemimpin mereka namanya Raka itu. Jadi Wanwa ada pemimpinnya, dari sekian banyak Wanwa berkumpul menjadi satu membentuk sistem pemerintahan Rakai itu. Nah, di Wonosobo kan ada nama-nama itu kan, Rakai Garung, Rakai Watu Malang, kemudian Rakai Pikatan di Banjarnegara, Rakai Balitung di Purworejo dan yang lainnya. Jadi waktu itu namanya pakai rakai-rakai semua. Dan kemungkinan wilayahnya itu karena kerajaan Medang itu tempo dulu tidak hanya di Wonosobo, tapi di Banjarnegara, di Purworejo, Kebumen dan seterusnya begitu. Jadi Wonosobo waktu itu masih menjadi wilayah yang bergabung dengan yang lainnya. Termasuk ketika zaman sebelum Seconegoro itu kan Wonosobo bagian dari Purworejo. Gitu kan, di daerah pusatnya waktu itu di daerah Ledok gitu. Ini jadi ada sistem pemerintahan Raka, kemudian setelah itu masuk ke sistem pemerintahan kerajaan gitu ya. Kita masuk wilayah di bawahan Majapahit. Kemudian ketika Demak berdiri, kita menjadi wilayah yang namanya Kademangan gitu ya. Nah, setelah Kademangan Demak bubar menjadi Pajang, kita menjadi bawahan Pajang. Mataram berdiri sebagai pengganti Pajang gitu ya. Kita juga masih di bawah pemerintahan Mataram, dan kita waktu itu menjadi wilayah perdikan. Wilayah perdikan itu kayak wilayah otonom gitu ya, dia bebas mengelola dirinya sendiri, hanya saja dia harus tunduk pada pemerintahan pusat gitu ya. Jadi Wonosobo sebenarnya sudah mempunyai banyak sistem pemerintahan gitu ya, punya banyak pengalaman sebenarnya. Nah, kemudian masuk di era
Orde Lama, Orde Baru yang seperti dijelaskan Mbak Yusi tadi. Jadi kalau berbicara tentang demokrasi Wonosobo, sebenarnya orang Wonosobo sudah punya pengalaman yang cukup panjang sebenarnya. Tinggal kita elaborasi, kita kaji gitu ya, sejarahnya sebenarnya kayak apa. Barangkali ini bisa menjadi sumbangsih kita dalam rangka membangun sistem demokrasi di Indonesia yang sampai hari ini banyak dikeluhkan kan, ini sistem demokrasi ini liberal lah dan seterusnya begitu ya. Barangkali kalau kita mengkaji sejarah nanti ada banyak hal gitu ya yang bisa mengurangi ekses-ekses negatif dari demokrasi yang kita jalankan hari ini. Oke, jadi memang pemerintahan pada saat sebelum merdeka Indonesia juga Wonosobo sudah punya rakai gitu ya Pak, yang mungkin bisa disebut sebagai pemimpin daerah gitu ya, pemimpin suatu daerah. Dan mungkin kalau untuk saat ini ya juga masih sama penerapannya, tapi justru dikemas dalam bentuk pemilu yang lebih efektif gitu ya. Kalau dulu itu sistemnya adalah pemerintahan dari bawah gitu ya, hampir sama sebenarnya, cuman menggunakan model-model perwakilan dari kampung-kampung milih pemimpin menjadi pimpinan Wanua, dari Wanua memilih menjadi pimpinan rakai gitu ya. Oke, jadi seperti untuk beberapa informasi sejarah di Wonosobo sebelum Indonesia merdeka seperti itu. Kemudian kalau dari pelaksanaan pemilunya sendiri nih Mbak Yusi, ini untuk di Kabupaten Wonosobo, bagaimana sih, mungkin ada sejarah ataupun informasi tentang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Wonosobo dari masa ke masa nih Mbak Yusi, silakan. Jadi kalau pelaksanaan pemilu di Kabupaten Wonosobo sebenarnya nggak jauh dengan pelaksanaan di nasional ya Mbak. Jadi ini ada pemilu, kalau pemilu untuk memilih legislatif dan juga untuk pemilihan presiden, sedangkan untuk pilkada nanti adalah pemilihan untuk kepala daerah. Nah kalau kepala daerah kita kan bupati dan wakil bupati. Jadi awal di tahun 1955 itu dari parpol yang berjumlah ratusan itu juga di Wonosobo juga hampir sama sebenarnya, dan di situ untuk partisipasi masyarakatnya juga tinggi. Dan kemudian dari tahun ke tahun, kalau untuk Orde Baru ya dari 3 partai politik itu memang sudah bukan jadi rahasia lagi lah, kita juga pasti tahu siapa pemenangnya dari 3 partai politik tersebut. Nah kemudian mulai dari era reformasi sampai dengan era 2019 ini banyak sekali pemilihan maupun pemilu ya yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Kalau untuk tahun 1999 ini kita masih memilih memilih partai politik. Jadi partai politik kita hanya memilih partai politik, kemudian yang nanti ya calon-calonnya adalah dari partai politik tersebut. Jadi rakyat hanya memilih parpol ya. Kemudian untuk tahun 2005 ya, itu tahun 2005 adalah awal pertama ada pilkada serentak Mbak. Jadi 2005 gitu ya? Dan Wonosobo juga masuk salah satu sebagai peserta dari pilkada serentak tersebut. Itu pemilihan pertama kali pemilihan kepala daerah kita dengan mencoblos pasangan calonnya. Pasangan calon itu 2005, dan kemudian tahun 2009 itu masih dalam memilih partai politik. Nah, mulai tahun 2004 ya. 2004 itu kita sudah menggunakan sistem parliamentary threshold. Jadi ada ambang batas untuk mengikuti peserta pemilu sebagai peserta pemilu. Jadi partai politik itu ada batas yang harus di syarat dia mengikuti sebagai peserta pemilu. Kalau sekarang yang kita gunakan ambang batasnya adalah 4%. Jadi nanti partai politik bisa menjadi peserta pemilu kalau sudah memenuhi ambang batas 4%, begitu Mbak. Bisa menundukkan wakilnya ya. Jadi 4%. Dan nanti kalau sudah memenuhi syarat ya, beberapa syarat, misalnya untuk syaratnya ada SK dari Kemenkumham ya, bahwa dia sudah tercatat sebagai partai politik, kemudian menyertakan 75% dari kepengurusan di tingkat provinsi. Nah, itu minimalnya ya. Kemudian 50% di tingkat kepengurusan di tingkat kabupaten, dan juga memperhatikan 30% kepengurusan. Kalau memperhatikannya 30% kepengurusan untuk perempuan di tingkat kecamatan, sedangkan untuk di tingkat pusat juga harus menyertakan 30% perempuan. Nah, itu untuk syarat-syaratnya yang nantinya ketika pendaftaran partai politik juga akan kita lakukan verifikasi administrasi. Jadi untuk aturan di 2024 juga begitu urutannya untuk partai politik ya Mbak Yus ya?
Ya, masih seperti itu, kita masih seperti itu. Oke, dan tentunya kalau kita ngomong soal pemilu nih, Pak Amir, ini kalau untuk pemilih di Wonosobo sendiri, syaratnya mungkin yang memang sudah standar dengan nasional gitu ya. Kalau mungkin di Wonosobo ada syarat pemilih khusus atau yang berbeda dengan yang di tempat lain gitu, Pak Amir? Sama aja. Sama Kalau aja, syarat pemilih itu kan usia 17 tahun atau sudah menikah, gitu kan inti-intinya di situ kan semuanya punya hak pilih kecuali TNI kan begitu. Oke. Semuanya boleh milih. Semuanya boleh milih. Oke. Jadi sama Wonosobo dengan tempat yang lain sama. Oke, dan kalau kamu ngomong soal syarat pemilih, ini ada satu pertanyaan dari Pesona Inspira di rumah yang sudah bergabung. Dari Iva, selamat siang. Kira-kira akan ada agenda diskusi untuk pemilih pemula enggak nih, Pak Amir? Ini sepertinya menarik nih untuk anak-anak muda melek politik dan demokratis. Sepertinya untuk pemilih pemula kemarin di segmen sebelumnya juga sudah sedikit kita datangkan gitu ya Pak, atau mungkin bisa lebih kritis untuk mereka para anak muda yang melek politik, mengingat angka pemilih pemula cukup banyak di Wonosobo. Pak Amir, silakan. Betul. Jadi pemilih pemula di Wonosobo itu diprediksi 53.000 gitu ya. Ini jumlah yang luar biasa. Kalau dikruskan dengan kursi gitu ya, perolehan kursi itu bisa dapat 5 kursi. Ini kan potensi yang luar biasa. Nah, kita akan menggarap betul ini potensi pemilih pemula ini, karena mereka lah yang sebenarnya menjadi titik dari perubahan ke depan. Kalau generasi muda, anak-anak pemilih pemula ini lebih cerdas gitu ya, memilih dengan baik, insya Allah Wonosobo jadi lebih baik. Dan pemilunya kan dia akan menghitung banyak pemilu kan begitu. Nah ini diskusi-diskusi akan kita lakukan. Kita juga nanti akan datang ke sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian akan membuat kelas-kelas demokrasi. Kemarin 3 angkatan kalau nggak salah ya, kita buat kelas dari 15 kecamatan. Kita buat kelas demokrasi itu. Kemudian nanti kita juga punya relawan demokrasi yang sebagian besar itu diisi oleh kaum muda dengan segmentasi ya, kaum muda juga gitu ya. Kemudian kita juga nanti akan masuk ke kampus-kampus juga, terutama di Unsik ya, Wonosobo kan kampusnya hanya Unsik begitu. Nanti kita juga akan kerjasama dengan BEM atau Fakultas Sospol dan yang lainnya dalam rangka untuk membidik ini teman-teman muda ini gitu. Oke, seperti itu. Jadi memang salah satu langkahnya KPU untuk menggait pemilih pemula sampai jemput bola gitu ya Pak. Ya, harus. Kita juga membuka kalau teman-teman pemilih pemula ingin datang ke kantor boleh gitu ya. Kita punya fasilitas rumah pintar gitu ya. Teman-teman bisa melihat data-data di rumah pintar itu ya, atau membaca buku atau laporan-laporan tentang pemilu dan seterusnya gitu. Itu lengkap, terbuka pemilu, gitu ya Pak ya, terbuka untuk umum. Sejak pemilu 55 sampai pemilu terakhir itu insya Allah datanya ada semua, termasuk anak-anak TK sering kok gitu banyak ya, yang datang. TK, SD itu banyak yang datang. Jadi mengenalkan, silahkan mengenalkan demokrasi sejak dini banget gitu ya Mbak Yusi ya. Selain itu juga mungkin kalau anak muda zaman sekarang ini kan serasa medsos itu ada di tangan mereka gitu ya. Nah, ini KPU juga punya medsos Mbak, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube juga. Nah, kalau yang udah punya akun Instagram bisa mungkin buka Instagramnya KPU Wonosobo, bisa langsung follow. Nah, di situ ada berbagai kegiatan di KPU Kabupaten Wonosobo. Juga ada website kita ya, website KPU Kabupaten Wonosobo. Ada berbagai kegiatan, kemudian ada informasi mulai dari di situ tentang kegiatan kita, regulasi kita, kemudian perolehan suara dari pemilu ke pemilu selanjutnya, dan juga tingkat partisipasi masyarakat dan banyak info kepemiluan lainnya. Jadi tetap meskipun pakai medsos ya tetap gunakan dengan bijak dan harus tetap smart juga ya. Jangan cuma HP-nya yang smart, orangnya juga harus ikutan smart. Kita dipintarkan malahan kita ya. Jadi seperti itu untuk yang punya akun Instagram, akun sosial media lain bisa langsung ikuti perkembangan tahapan pemilu dan lain sebagainya tentang KPU Wonosobo gitu ya. Mbak Yusi, kita kalau menilik pemilu terakhir nih di 2019 ini memang banyak sekali kejadian yang mungkin bisa diambil untuk dijadikan pelajaran di tahun
tahun 2024 mendatang gitu ya. Salah satunya bagaimana sih untuk partisipasi masyarakat, bagaimana keterlibatan mereka untuk mensukseskan pemilu 2019 kemarin nih Mbak Yusi, mungkin bisa diceritakan, silakan. Jadi kalau untuk partisipasi masyarakat memang tadi sudah saya sampaikan ya, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tapi di sini masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam melaksanakan maupun mensukseskan pesta demokrasi. Kalau kita sendiri ya Mbak ya, kemarin persiapan waktu 2019 yang sudah kita laksanakan itu juga sosialisasi mulai dari di semua aspek lini ya. Jadi mulai dari angkatan muda, kemudian di organisasi-organisasi, ada organisasi wanita, kemudian organisasi masyarakat yang lainnya, ada ormas, kemudian ada organisasi keagamaan, di kemahasiswaan, di tingkat desa juga kita punya agen-agen Mbak. Jadi penyelenggara sampai dengan tingkat desa itu juga selain menyelenggarakan kepemiluan di tingkat desa, mereka juga ikut serta memberikan sosialisasi tentang kegiatan KPU ya ke masyarakat. Jadi ketika ada siapa sih sekarang pemilu 2019 kemarin itu pesertanya siapa, kemudian di situ surat suaranya seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu yang kita sampaikan ya, sampai kemudian ke tingkat-tingkat desa sampai dengan kemudian ke tingkat yang lainnya. Dan untuk pendidikan politik sendiri juga beberapa partai politik juga mengundang kita untuk memberikan informasi kepada para anggotanya tentang pemilu 2019. Kemudian kita juga datang ke sekolah-sekolah ya. Mungkin Pak Amir beberapa kali jadi pemimpin apel juga ya, kita apel pagi. Jadi di situ juga menyampaikan tentang pemilu 2019. Kemudian ketika ada sekolah-sekolah yang sedang melaksanakan pemilihan OSIS Mbak, itu juga kita diundang. Ketika ada mereka pembekalan untuk anggota OSIS juga kita ikut serta memberikan materi juga, memberikan informasi tentang kepemiluan. Nah, itu untuk yang dengan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah data ya, data pemilih. Ini kita harus mempersiapkan dengan betul-betul. Nah, ini karena memang ketika pesta demokrasi ini asal yang nanti akan jadi permasalahan bisa jadi dari data pemilih ini. Nah, ini yang sedang kita gencarkan juga. Ini ada kerjasama dengan Capil ya. Capil sedang melaksanakan rekam KTP. Jadi tadi buat adik-adik yang pemilih pemula juga ya masih duduk di sekolah. Sekarang kan sekolah sudah bisa kembali normal ya. Jadi di sekolah-sekolah ada perekaman KTP ya. Kalau yang usianya sudah 16 tahun itu nanti bisa rekam, nanti untuk KTP-nya bisa dicetak di usianya 17 tahun. Nah, jadi kalau memang sedang sekolahnya didatangi untuk perekaman KTP, silahkan ikut serta. Itu kan juga bagian dari peran serta masyarakat gitu ya. Jadi memang salah satu tahapan pemilu untuk pemilih pemula adalah perekaman KTP bagi mereka yang masih berusia belum 17 tahun dan 17 tahunnya nanti di 2024 gitu ya Mbak Yusi ya. Jadi ya itu menjadi beberapa perjalanan juga untuk menjadi salah satu partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pemilu gitu ya. Kemudian kalau untuk berbagai macam permasalahan dalam partisipasi masyarakat tentunya mungkin banyak sekali gitu ya Mbak Yusi, seperti masyarakat yang tidak mendukung, seperti mereka yang golput dan lain sebagainya. Artinya di sini untuk masyarakat Wonosobo ini bagaimana sih dengan masyarakat mereka yang justru belum melek terhadap partisipasi masyarakat, yang belum melek terhadap demokrasi, belum melek terhadap ayo berpartisipasi untuk pemilu, ayo kita sumbangkan suara kita untuk Wonosobo yang lebih maju gitu. Silakan Mbak Yusi. Jadi Wonosobo itu kan budayanya beragam ya Mbak ya. Jadi banyak sekali kebudayaan yang ada di Wonosobo. Jadi kita sebagai warga Wonosobo seharusnya memang bangga dengan keberagaman kebudayaan di Kabupaten Wonosobo. Namun demikian ada beberapa dari mereka adat budaya sendiri yang memang belum mau terlibat dalam hal demokrasi ya. Tapi ketika kita melakukan pendekatan ya, kita sampai kemudian turun ke sana memberikan beberapa
pemahaman juga, itu akhirnya yang tadinya tidak mau didata ya, akhirnya mereka sudah mau masuk data pemilih. Nah, jadi paling tidak kita sudah memberitahu bahwa mereka sudah terdaftar sebagai pemilih yang nantinya bisa menggunakan hak pilih. Kemudian untuk di adat budaya sendiri, kita pernah ya ngisi suatu kegiatan sosialisasi, salah satunya di masyarakat Aboge gitu ya, yang ada di mana Mudal ya. Ada ya Pak ya. Jadi gitu. Memang sasaran-sasaran kita banyak dari seni gitu loh Mbak. Jadi mereka punya kesenian, nah itu bisa digunakan untuk menggunakan sebagai sarana sosialisasi. Nah, kita di situ juga memberikan pengertian apa sih pentingnya demokrasi ya. Paling tidak membangun kesadaran bagi mereka bahwa memang demokrasi ini kan yang sekarang sedang jadi sistem di pemerintahan di negara kita. Kalau bukan kita yang memilih untuk Indonesia ke depan, lalu siapa lagi? Nah, dengan adanya pendekatan-pendekatan tersebut, kemudian juga seringkali ketika kita ada kegiatan juga kita mengundang ya, mengundang dari organisasi massa maupun dari organisasi yang lain kita libatkan. Nah, akhirnya dengan adanya yang kita lakukan sosialisasi, ketika mereka datang, mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi istilahnya memang sosialisasi itu harus berundak gitu ya. Ketika kita menyampaikan, ada seorang yang lebih melebarkan lagi dan akhirnya tersampaikan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Dan kemarin juga untuk pemilu 2019 banyak sekali acara ya. Ada mulai dari konser musik, kemudian kita ada pemiluran, kemudian ada lomba jingle. Nah, itu kan juga berarti dari semua yang punya potensi juga bisa ikut serta. Cuman karena memang untuk sekarang ada pandemi lah, kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan gitu Mbak. Betul sekali. Dan kemudian kalau untuk kita pemilu 2024 mendatang nih Pak Amir, sudah sampai mana nih tahapannya? Sudah mungkin bisa diceritakan perjalanannya sampai sekarang nih Pak Amir? Ya, tahapan pemilu 2024 ini kan sudah dimulai bulan Juni kemarin ya. Betul. Tepatnya tanggal 14 Juni. Nah, sejak itu kita sudah mulai bersiap diri. Yang pertama terkait dengan sosialisasi. Alhamdulillah kita sudah secara masif untuk mensosialisasikan terkait pelaksanaan pemilu 2024 gitu ya, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat macam-macam, termasuk mungkin dengan pertemuan terbatas. Ya, kalau di persentase mungkin 50-60% masyarakat di Wonosobo sudah tahulah kalau pemilu akan dilaksanakan di tahun 2024. Rata-rata mereka juga paham di tahun itu akan dilakukan 2 kali pemilu dan pemilihan gitu ya. Bulan Februari tanggal 14 Februari dan bulan November ini memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Pusat, kemudian DPD dan Presiden. Jadi di bulan Februari ini akan memilih 5 surat suara. Kemudian masyarakat juga tahu di tahun ini, di tahun 2024 maksud saya, itu akan dilakukan pemilihan gubernur dan bupati gitu ya. Tanggalnya kalau rencana ya tanggal 27 November. Rata-rata masyarakat insya Allah sudah tahu. Kemudian persiapan yang lain kita sudah mulai dipersiapkan aturan-aturan regulasinya begitu ya. Kita sudah mulai membuat rancangan-rancangan lah terkait dengan pelaksanaan di pemilu ini. Kemudian persiapan yang lain yang sedang kita lakukan tadi yang disampaikan Mbak Yusi, ini menjemput bola perekaman untuk pemilih-pemilih pemula yang kita prediksi nanti di 2024 itu akan memilih. Jadi kita sudah datang ke SMK Muhammadiyah gitu ya, SMK 1, kemudian SMK Kristen, SMA 1 ada macam-macam ya, banyak yang. Nah, ini terus berjalan, mudah-mudahan bisa lancar itu ya, sehingga pemilih pemula ini semuanya nanti punya KTPL. Karena salah satu syarat untuk memilih itu mereka harus punya KTPL untuk bisa terdaftar di DPT ya, daftar pemilih tetap itu harus ada di ini
harus punya KTP begitu, elektronik kita ya. Oke. Kemudian yang lain kita melayani partai politik ini beberapa kali mereka datang ke kantor untuk konsultasi untuk macam-macam gitu ya. Baik partai politik yang lolos di pemilu 2019 maupun partai-partai yang baru. Oh, gitu. Ini malah Oke, yang Pak. asik partai-partai Partai baru baru ini ya. mereka banyak bertanya karena masih baru gitu ya, banyak hal yang belum diketahui gitu ya. Yang sudah datang di kita ada Partai Umat, Partai Gelora, Partai Pelita dan beberapa partai Prima. Prima dan beberapa partai yang lain gitu. Kita layani secara maksimal pada mereka dan kita membuka 24 jam. Kita piket ini tadi disampaikan Mbak Yusi sampai 24 jam Mbak. Mau datang ke kantor KPU jam berapapun insya Allah ada orang. Insya Allah ready gitu ya Pak ya. Siap, oke. Kemudian kalau saya pengen tanya soal ini Pak, Pilkades yang akan diselenggarakan di tahun ini 2022, untuk informasinya sejauh ini sudah bagaimana Pak Amir? Kalau Pilkades itu kan jadi ranah dari pemerintah daerah gitu ya. Jadi ini bukan ranah KPU sehingga kalau saya menginformasikan nanti dikira gitu ya. Tapi yang jelas kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Pilkades yang akan datang. Kemarin baru kita bertukar terkait dengan data pemilih. Data gitu pemilih, ya. Dengan Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa begitu. Jadi nanti insya Allah kita saling membackup gitu ya terkait dengan data kemudian teknis dan yang lainnya karena kita nanti juga butuh pengalaman di Pilkades untuk mapping untuk merencanakan pelaksanaan pemilu baik yang Februari maupun yang November yang akan datang. Oke, seperti itu. Kalau untuk kemudian terakhir dari Mbak Yusi nih untuk harapannya nih Mbak untuk pemilu pelaksanaan di 2024 mendatang, pengennya akan jadi pemilu tentunya pemilu yang sukses gitu ya. Kemudian ada pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu di 2024 mendatang, silakan. Harapan saya sebenarnya pemilu itu ya bukan hanya yang sukses saja ya, tetapi pemilu berintegritas. Nah, jadi ketika pemilu itu sudah berintegritas, kita akan punya wakil-wakil rakyat yang juga bagus gitu ya Mbak ya, berkualitas gitu ya, baik dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat itu tuh benar-benar berkualitas. Tidak hanya asal memilih, tidak hanya yang penting saya suka atau yang lainnya, tapi juga memilih menggunakan hati kita, kemudian melihat visi misi ya, visi misi calon maupun pasangan calon yang nantinya akan jadi pemimpin kita dan juga benar-benar menjadi pemilih yang cerdas gitu Mbak. Jadi untuk jadi pemilih yang cerdas yang pertama juga harus memenuhi syarat ya, memenuhi syarat menjadi pemilih. Ya, jadi yang usia masih 17, usia menjelang 17 tahun tetap tadi kita sarankan yang pertama ya harus tetap rekam KTP karena KTP sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih. Nah, kemudian bagi masyarakat luas ya, bagi masyarakat luas nanti untuk pemilu 2024 itu jangan takut untuk menggunakan hak pilihnya karena itu juga hak dari kalian semua gitu ya. Hak dari panjangan semua untuk memberikan suara Anda bagi Indonesia kita. Jadi meskipun di situ nanti kita masih menggunakan 5 surat suara, tapi di situ ada penjelasan nanti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jadi yang dipilih siapa dan harus bagaimana tata caranya dan masyarakat juga yang punya teknologi jangan sampai kemudian memang harus benar-benar melek teknologi, jangan sampai kemudian ketinggalan dari teknologi. Jadi gunakan hak pilih Anda dengan bijak, dengan cerdas agar pemilu kita menjadi pemilu yang berintegritas dan pemilu berkualitas. Oke, baik, terima kasih Mbak Yusi. Kemudian terakhir dari Pak Amir nih Pak, ada harapan apa sih atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Sumangga Pak. Harapannya intinya kita harap masyarakat untuk berpartisipasi maksimal ya. Nah, cara berpartisipasi itu tadi saya mengkonklusikan ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu untuk berpartisipasi dia datang ke TPS menjadi pemilih gitu ya. Ini artinya masyarakat secara aktif ikut memberikan suaranya. Ini salah satu bentuk partisipasi yang paling gampang, yang paling ringan. Kemudian yang kedua menjadi penyelenggara pemilu. Jadi silahkan nanti siapapun masyarakat Wonosobo itu bisa menjadi penyelenggara
penyelenggara pemilu, baik di kalau KPU sudah nggak bisa ya karena KPU sudah permanen gitu. Nah, nanti kita akan membuka penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan namanya PPK, kemudian penyelenggara pemilu di tingkat desa namanya PPS, kemudian penyelenggara pemilu di tingkat TPS atau pemungutan suara namanya KPPS. Setidaknya kita kalau pengalaman pemilu yang kemarin itu membutuhkan 21.000 orang. Jadi ini lapangan yang luar biasa. Jadi masyarakat kalau tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu silahkan siap-siap. Sekira bulan September. Oktober lah nanti mulai ada rekrutmen untuk badan penyelenggara ini. Syaratnya mudah kok, yang penting bisa baca tulis. Kalau formalnya ya SMA, kemudian usia 17 tahun. Syaratnya nggak dakik-dakik lah, yang penting punya integritas, punya kemampuan, kan begitu ini. Kemudian partisipasi yang lain itu tadi menjadi pemantau atau menjadi kalau tidak masuk di Panwas ya menjadi masyarakat yang bisa mengawasi lah proses-proses di lapangan. Begitu ya. Ini sangat penting karena apa? Pengawasan masyarakat ini menjadi kunci kualitas pemilu. Ketika masyarakat apatis, maka peserta pemilu, penyelenggara pemilu ini bisa jalan sak wudele dhewek lah istilah Wonosobone itu, sak geleme gitu kan. Tapi kalau diawasi oleh masyarakat itu insya Allah mereka akan melakukan sesuatu yang maksimal. Kecurangan dan yang lainnya ketika diawasi mereka mesti akan hati-hati kan begitu, termasuk money politik, SARA dan yang lainnya. Kalau masyarakat aktif mengawasi, memantau gitu, insya Allah tidak banyak yang terjadi kan begitu. Harapan kita begitu. Sehingga kalau ini dilakukan maka pemilu ini akan menjadi pemilu yang berkualitas. Ciri pemilu yang berkualitas itu adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa bekerja maksimal untuk memajukan Wonosobo. Dan itu menjadi harapan kita semuanya juga ya Pak ya, untuk memilih pemimpin yang amanah dan lain sebagainya dalam konteks positif gitu tentunya. Terima kasih Pak Amir, Pak Yusi sudah meluangkan waktunya. Selamat bertugas kembali untuk melanjutkan tahapan pemilu di 2024 mendatang. Terima kasih juga untuk pesona Inspira yang sudah menyimak. Kita berjumpa lagi di KPU Wonosobo Menyapa segmen selanjutnya, dan saya Eka bersama kedua narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.